Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Rapani MPD dan Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SD serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan semester 4 ini walaupun secara daring. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, adapun tujuan atau topik yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada hari ini yaitu mengenai pengertian konsep nilai moral dan norma di SD. Baik, sebelum itu saya, Pasi Agustin, sebagai moderator yang akan menjalankan jalannya diskusi pada hari ini, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu di antaranya ada Alma Afifah, ada Cindy Ardila Putri, kemudian Destiana Fonda Ashari, Regita Aprilia, Reni Dwi Yulianti, Vincentius Asto, Novia Purnamasari. Baik, selanjutnya adapun rangkaian yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Kita pembukaan yaitu baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1 kepada Cindy Ardila Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada diskusi kali ini kelompok kami akan membahas yang pertama makna konsep, yang kedua pengertian nilai moral serta macam-macam nilai, yang ketiga pengertian norma dan macam-macam norma, yang keempat konsep nilai moral dan norma di SD, yang kelima video pembelajaran, dan yang keenam kesimpulan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Novia Purnamasari, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu makna konsep. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Meski belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika konsep itu bersifat negatif, maka akan memiliki makna negatif pula. Menurut Bronner, setiap konsep mengandung nama atau ciri-ciri, atribut, dan aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Novia. Kemudian akan dipresentasikan oleh Saudari Destiana Fondasari, kepadanya saya persilahkan. Kemudian, lalu apa pengertian nilai moral serta macam-macam nilai? Pengertian nilai moral. Menurut diksionari dalam Winatapura tahun 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Di sini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang. Karena nilai dijadikan standar perilaku, sedangkan moral merupakan tuntutan perilaku yang dibawakan oleh nilai.
moral sangat penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Destiana. Kemudian akan dipresentasikan oleh Saudari Reni Dwi Yulianti. Kepada Reni, saya persilahkan. Di sini saya Reni Dwi Yulianti akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Destiana. Macam-macam nilai. Yang pertama ada nilai estetika. Nilai estetika itu terkait dengan masalah keindahan atau apa yang dipandang indah atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Lalu yang kedua ada nilai etika. Nilai etika itu berupa tindakan-tindakan atau perilaku atau akhlak bagaimana orang berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral tentang mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih, Reni. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Vincentius Asto. Kepada Vincent, saya persilahkan. Jadi di sini saya akan memaparkan apa itu norma. Jadi norma itu merupakan aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma terdiri dari beberapa macam atau jenis, antara lain yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama atau kepercayaan. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan atau habit. Norma ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Yang kelima itu ada norma hukum. Norma hukum merupakan himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Vincent. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Regita Triastuti. Kepada Saudari Regita, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya Regita Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan konsep nilai moral dan norma di SD. Dalam konsep nilai moral, meliputi bela negara. Bela negara perlu diajarkan kepada peserta didik SD dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut didasarkan oleh 1. Kecintaan terhadap tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia, 3. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan kelompok 1, yaitu mengenai pengertian konsep nilai moral dan norma di SD. Baiklah, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok 1. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari hasil diskusi pada hari ini. Jadi, dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, keberadaan nilai sangatlah penting untuk dimiliki dan diaktualisasikan secara terus-menerus. Karena nilai dan norma sangat bermanfaat sebagai tuntunan hidup, di mana norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma mengandung sanksi. Sedangkan moral itu ditentukan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Jadi nilai dan norma sangat
penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan, untuk sesi pertanyaan kita akan melanjutkan pada forum komentar yang ada di YouTube. Jadi saya peruntukkan untuk 6 orang penanya saja. Kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, silakan bila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.